saat yang paling baik itu, waktu yang paling baik bagi kita itu waktu di mana kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui diri kita tuh lemah, fakir, waktu itulah waktu yang paling elok. Jadi artinya bukan waktu kita sembahyang itu, bukan waktu sembahyang yang paling baik itu, bukan waktu ketika kita baca Al-Quran, selawat, zikir dan lain-lainnya, bukan. Tapi waktu yang paling baik itu adalah waktu di mana kita melihat diri kita itu berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'izza fi dhillah wal kasrata fil qillah wal ghina fil faqah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyur rahmah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin manba'il ilmi wal hikmah, wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi alladhina salaku manhajah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila qiyamis sa'ah. Amma ba'du. Yang saya hormati tuan-tuan para khalifah, para alim ulama, para asatiz, tuan-tuan, puan-puan, serta para tetamu sekalian yang datang dari jauh maupun yang datang dari dekat. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita dapat berhimpun, berkumpul, kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di madrasah ini, dan seterusnya kita mengaji bersama di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatus sabi'ah wa tis'un min al-hikamil ata'iyah. Qala al-imamul arif billah Ahmad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Maka pada hikmah yang ke-97 dari Al-Hikam Al-Athaiyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Kata beliau, khairu awqatika waqtun
tashhadu fihi wujuda faqatika wa turaddu fihi ila wujudi dhillatika. Sebaik-baik waktu engkau ialah waktu yang engkau saksikan pada waktu itu adanya kefakiran engkau, dan dikembalikan engkau pada itu waktu kepada adanya kehinaan engkau. Itulah tuan-tuan, puan-puan serta hadirin dan hadirat sekalian, lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-97 ini. Maksudnya adalah khairu awqatika wa afdaluhu wa aqrabuhu ila Allah Ta'ala waqtun tashhadu fihi faqraka ila Allah Ta'ala wa ghinahu anka wa waqtun turaddu ila aslika bi an iftaqarta aw maridta aw uhinta fatashhadu fihi dhillatak wa izzallahi ta'ala. Sebaik-baik waktu engkau, seafdal-afdal waktu engkau, waktu yang paling dekat engkau itu kepada Allah adalah waktu di mana engkau bisa menyaksikan kefakiran diri engkau itu kepada Allah dan terkayanya Allah daripada engkau. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, saat yang paling baik itu, waktu yang paling baik bagi kita itu waktu di mana kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengakui diri kita tu lemah, fakir, waktu itulah waktu yang paling elok. Jadi artinya bukan waktu kita sembahyang itu, bukan waktu sembahyang yang paling baik itu, bukan waktu ketika kita baca Al-Quran, selawat, zikir dan lain-lainnya, bukan. Tapi waktu yang paling baik itu adalah waktu di mana kita melihat diri kita itu berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak perlu kepada kita. Kemudian adalah waktu di mana engkau dikembalikan kepada asal engkau, ya, minal adami ilal wujud, dari tiada menjadi ada. Kemarin sudah kita sampaikan seperti tembaga yang asal warnanya kecoklat-coklatan, dilapis dengan perak, putihlah dia, dilapis dengan emas, jadi kuning dia, tapi asal warnanya itu adalah kecoklat-coklatan. Asal kita ni fakir. Kalau kita kaya, sebenarnya kita tak ada apa-apanya. Ada jabatan kita, ada pangkat kita, cantik kita, mulia, sebenarnya kita adalah fakir. Dan anggapan, pandangan seperti itu dan berhajatnya kita kepada Allah, waktu itulah yang paling baik. Hendak kita cari waktu itu. Malam kau lah kita bahas lah. Ya, kita hendak waktu itu dikembalikan kepada asal. Jadi di sini ada dua macamnya. Ada orang dengan senang hati, tanpa disuruh dan dipaksa, tapi dia merasa dirinya hina di hadapan Allah dan dia perlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kaya, dia mulia, dia hebat, dia berpangkat, tapi dia sadar dirinya, sadar akan jati dirinya, berhajat kepada Allah. Tak perlu disuruh, tak perlu dipaksa. Tahu, sadari namanya. Dia mendapatkan waktu itu dalam keadaan dia kaya. Yang kedua, ada orang dipaksa untuk mendapatkan waktu mulia itu. Dipaksa baru dapat. Yang tadi dengan suka rela. Macam mana Allah maksanya? Macam cara Allah disakitkannya. Waktu sehat dogil,
Tak mau ini, tidak mau itu, lupa dan lalai. Waktu dia kaya, dia lupa dan lalai kepada Allah. Allah miskinkan dia, Allah sakitkan dia. Dia sadar akan jati dirinya, miskin rupanya dia. Barulah dia perlu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang, tuan-tuan serta hadirin sekalian, ada orang begitu dimuliakan orang, dia lupa kepada Allah. Hati-hati, jangan kita goma dipuji, jangan kita goma dimuliakan orang, jangan. Ingat aja asal kejadian kita itu, hina kita itu. Begitu dimuliakan orang, dia pun lupa kepada Allah. Dia lupa kepada asal jati dirinya yang sebenarnya, yaitu hina. Karena Allah sayang padanya, alhamdulillah Allah sayang pada dia. Kalau tak sayang, hajab. Dia kaya, dia lupa Allah, tapi Allah sayang padanya, Allah miskinkan dia. Ketika dia miskin, dia ingat kepada Allah. Lalu dia sadar, ternyata dia berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin dan hadirat, tuan-tuan, puan-puan sekalian, Allah mempunyai dua jenis kekasih, ya, dua macam kekasihnya. Yang pertama, ada hamba Allah dengan sukarela mengakui kefakirannya. Dia kaya, dia akuinya. Banyak orang kaya di sana, di luar sana, tuan-tuan sekalian, dia kaya, dia sadar. Dia tidak tunjukkan kayanya. Ada orang tak kaya, sok kaya. Banyak itu. Yang pertama, dengan sukarela mengakui kefakirannya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada kekasih Allah, ada hamba Allah yang dipaksa Allah menjadi kekasih. Yang tadi itulah, mulia lupa Allah, Allah hinakan dia, baru dia sadar. Jadi dua-duanya kekasih Allah. Kemarin kita sudah cerita tentang harta. Sama mirip tuh, harta tuh. Harta yang berkah itu harta yang dikurangi, jangan tidak dikurangi. Jangan sampai Allah yang mengurangi. Ada 10 ringgit, keluarkan RM1. Ada 20 ringgit, RM2. Begitulah dia. Asal dapat harta, dapat untung 1 juta, 2 juta, keluarkan dia. Oh, takut tak sedap hati kalau terlalu jauh keluar harta tadi. Kalau dikasih orang jauh, tak mau. Berikan kepada orang terdekat, istri, anak, dan lain-lainnya. Yang penting kurangi harta itu supaya harta itu barakah. Jangan sempat Allah yang menguranginya. Kalau Allah yang mengurangi harta kita, dicuri harta kita, dirampok kita, hilang. Lebih baik sadar diri, kurangi dia dengan jalan seperti itu. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, yang pertama dengan sukarela, yang kedua dipaksa. Tinggal kita mau pilih yang mana, sikap apa yang mau kita ambil, dengan sukarela atau dipaksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita ada ikhtiar kita. Allah berikan kita akal untuk menentukan mana yang terbaik jalan hidup kita. Tentulah kita ingin dengan sukarela, bukan dipaksa. Walaupun dipaksa itu kekasih Allah juga, rupanya kekasih Allah juga. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, renungilah tafakur kita. Ya, tafakur itu, ini termasuk bagian tafakur juga. Ya, dulu kita mulia, sekarang kita dihinakan. Dulu kita miskin, sebaliknya sekarang kaya. Begitu tafakur itu. Dalam rumah suluk itu, tafakur itu, di rumah suluk itu kan ada dua kategori dia, tazakkur dan tafakur. Itu kata Syekh Abdullah Rokan, suluk itu adalah ilmu andalan. Ilmu andalan. Orang bersuluk itu dua dia, tazakkur dan tafakur, zikir dan memikirkan. Zikir itu dengan zikirlah, dengan cara-cara orang-orang tarekat. Yang kedua itu dia tafakur, merenungi dia akan diri dia, dosa-dosa yang telah dibuatnya. Kalau dia mulia,
aku ni, dia tidak merasa mulia. Itu tafakur, itu ibadah yang bagus. Berdiam diri dalam kelambu itu bagus. Nah, itu suluk itu. Jadi hadirin, tafakur seperti ini sangat diharapkan. Tuan-tuan hadirin sekalian, untuk lebih mudahnya begini dia. Ada dua hal keadaan yang kita alami dalam kita hidup, dalam menjalani kehidupan kita ini. Keadaan yang pertama, ketika kita dalam keadaan cukup, dalam keadaan kaya, dalam keadaan berpangkat, dalam keadaan sehat, biasanya keadaan ini tidak tampak perlunya kita kepada Allah. Keadaan pertama ini, ketika kita cukup, kita kaya, kita sehat, biasanya keadaan ini nampaknya tidak perlu kepada Allah. Itu keadaan pertama. Keadaan yang kedua, ketika kita dalam keadaan tidak cukup, kita miskin, kita sakit, biasanya keadaan ini berharap kepada Allah, berhajat kepada Allah. Yang pertama biasanya tidak berhajat kepada Allah karena dia kaya, karena dia sehat, segalanya ada, bahkan lupa pada Allah. Ketika miskin dia ingat pada Allah. Kalau kita ingin banding-bandingkan, keadaan manakah yang elok, yang baik, yang pertama atau yang kedua, yang cukup tu atau tidak cukup? Al-Imam Ibnu Athaillah mengatakan keadaan yang baik, hikmah yang kita baca tadi terjemahannya, keadaan di mana kita tidak cukup. Keadaan yang baik itu ketika kita miskin, kita tidak mulia, ketika kita fakir, kita sakit, itulah keadaannya. Tapi kita manusia paling goma keadaan yang kita goma, sehat, kaya, berpangkat, jabatan dan lain-lain. Itu memang disukai manusia. Nafsu itu memang suka segala yang enak-enak. Hadirin dan hadirat sekalian, Syekh Atha As-Sulami diceritakan nih, ada riwayat tentang Syekh Atha As-Sulami. Beliau ini diriwayatkan tidak merasakan sedikit pun makanan 7 hari lamanya. Ini bukan main-main sehari 2 hari, 7 hari tidak makan. Dan beliau senang dengan keadaan itu. Ada kita begitu, mengamuk, mengamuk. Rasulullah itu, tuan-tuan, ketika beliau pulang dalam keadaan lapar, ditengoknya sampai di rumahnya tak ada apa-apa, tengok periuk kosong, apa pun tak ada, pergi ke masjid sembahyang. Cuba kalau kita itu lempar semua itu. Ya Allah, pergi. Itu bahkan diletakkan batu di perutnya. Ketika terjatuh, sahabat bertanya, kenapa itu ya Rasulullah? Untuk menahan rasa laparku. Miskinkah Rasulullah? Dalam Barzanji dikatakan timur dan barat milik Rasulullah. Bukan tak kaya, kaya. Tapi begitulah keadaan Rasulullah, dilatih dengan keadaan begitu. Yang akan kita ceritakan hal ihwal orang-orang cinta kepada Allah. Kita ingin menuju sana walaupun tak sanggup. Ada nggak jalan cerita ni? Ada nggak cerita ni? 7 hari tidak makan. Dan beliau Syekh Atha Sulami 7 hari tidak menemukan makan, tidak makan. Beliau merasa bahagia. Bukan sekedar beliau bahagia dan gembira, bahkan berdoa kepada Allah. Apa doanya? Doakan elok doanya. Doa kau ganjil. Usah dicontoh lagi. Kata beliau begini, ya Allah, sekiranya 3 hari ke depan aku tidak menemukan, aku tidak makan, tidak ada rezekiku, aku akan sembahyang 1000 rakaat. Tolak Tuhan? Tak tolak, jawab aja lah. Tak tolak.
Sudahlah tidak makan 7 hari dengan gembira menghadapi hal itu, lalu berdoa sekiranya 3 hari ke depan aku tidak makan, aku akan sembahyang 1000 rakaat. Ini doa beliau. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan menemukan kitab doa, menemukan doa seperti ini, hati-hati. Jangan mandai-mandai untuk berdoa macam Iko. Jangan. Iko memang tak cocok untuk kita. Tak cocok doa itu. Baca aja. Dan kita ingin mengarah ke sana. Ingin kita tuh begitu sebetulnya. Level kita tidak sampai ke situ. Tidak makan siang aja menangis, mengabo-ngabo, menangis 7 hari tidak makan. Jadi tuan-tuan sekalian, dulu pernah saya ceritakan, kalau doa itu dia bersumber dari Quran, faham tak mengapa, baca sajalah. Kalau doa itu bersumber dari hadis, faham tak faham tuan-tuan ni, bacalah, berdoalah walau tuan-tuan menjadi imam. Tapi kalau doa-doa itu bersumber dari para aulia Allah, tunggu dulu. Kalau tak faham bahasa Arab, cari orang yang faham, tanyakan pada dia. Karena doa itu tidak sesuai untuk kita. Tak sesuai. Oh, banyak itu. Banyak kali doa-doa para wali ini tak sesuai untuk kita bacakan untuk diri kita dan diri orang lain. Nanti marah orang, disangka kita orang gila. Doa seperti ini tak boleh. Fudail bin Iyad, hadirin sekalian, awalnya dia Fudail bin Iyad ni dia kan kana syatiran, penjahat luar biasa. Akhirnya menjadi min kibari auliyaillah, menjadi pembesar dari wali Allah. Dan kehidupannya setelah itu biasa saja, sederhana, bahkan dapat dikatakan miskin. Beliau berkata begini, kehidupannya miskin nih, ya, berkata begini, ya Allah, dengan amal apa lagi supaya aku begini? Ya. Doa kita ada begitu? Tak ada. Doa beliau, dengan amal apa lagi aku dalam keadaan begini? Keadaan macam mana? Keadaan supaya aku senantiasa berhajat kepadamu, ya Allah. Dan kita berhajat itu waktu kita miskin, waktu kita hina, waktu kita fakir, waktu kita sakit. Itulah dia. Doa kita udah bisa jaga dah. Ya Allah, panjangkan umur, banyakkan joki. Kan begitu dia model itu. Kalau bisa ada motor, ada mobil. Itu dia. Karena dia berdoa begitu, doanya cantik. Waktu dia ingin ikut pengajian malam Kamis ni lah. Ini cito ni kita agak-agak lah. Kita agak-agak. Rupanya malam tu hujan lobek. Dia tak ada mobil, dia hanya ada kereta. Ditengok sahabatnya dari kejauhan, dia yakin dia menuju tempat pengajian. Berdoalah dia, ya Allah, alangkah indahnya orang yang punya mobil itu. Hujan atau tak hujan, panas tak panas, dia dapat ikut pengajian. Malam ni Allah, tak dapatlah aku mengaji kalau aku tak punya mobil. Oleh karena itu, oleh karena itunya tu. Ya. Oleh karena itu ni yang penting tu. Oleh karena itu ya Allah, berikan aku sebuah mobil walaupun sederhana supaya aku bisa ikut mengaji. Elok tak doa tu? Memang doa elok. Dikasih Allah lah mobil tadi. Besoknya mengaji dia. Minggu keduanya macam tak nampak lagi. Tak nampak. Seterusnya tak ikut mengaji. Rupanya tuan-tuan dalam prediksi dia punya mobil mudah mengaji. Ternyata Allah berikan mobil tak kemana-mana perginya. Begitulah dia. Jadi yang ada sekarang ni, syukurilah. Syukuri saja. Jadi kalau minta jangan begitu, berikan terbaik untuk ya Allah. Mudahkan aku taat pada Allah. Maha tahu. Dalam perjalanan hidup kita semenjak kita dilahirkan sampai wafat kita, Allah sudah tahu perjalanan hidup kita itu. Kalau kehendak kita tidak sama dengan kehendak Allah, tak jadi dia. Jadi minta yang wajar-wajar sajalah, ya. Dengan amal apa lagi ya Allah supaya aku bisa macam kiko, supaya aku terus miskin.
ngeri kita tuh. Supaya aku bisa miskin macam mana? Amal apa lagi? Supaya aku bertahan dalam keadaan seperti ini. Qala ta'ala, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Al-An'am 44. Firman Allah, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, baghtatan, tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam, berputus asa. Orang-orang yang dekat Allah, kalau mereka diberikan kemuliaan, diberikan kesehatan, kekayaan, mereka curiga. Begitu tuan-tuan. Kalau mereka kaya, mereka diberi jabatan, mereka itu curiga. Ini bahaya nih. Itu boleh jadi istidraj, dan kita sudah bicara tentang hal itu. Jadi macam mana caranya untuk membedakan dengan mudah mana orang yang istidraj Allah, mana yang tidak. Kalau ada dua orang kaya yang mulia, yang dia sehat, tengok aja. Kalau dia sembahyang berjamaah, dia puasa, dia zikir dan lain-lainnya, itu memang nikmat Allah, dia orang yang bersyukur. Tapi kalau dia kaya, ada jabatan dan lainnya, kadang sembahyang, kadang tidak, kadang puasa, kadang tidak, itu istidraj namanya. Hati-hati. Jangan kita mogah, jangan kita gomah, kita kayo, hati-hati. Kalau orang dulu curiga dengan kaya yang Allah berikan kepadanya. Karena itu satu yang bahaya menurut mereka. Bahkan pernah kita sampaikan dengan al-ata' wal man'u, itu pemberian yang disukai dan yang tidak disukai. Orang dulu lebih suka perkara yang tidak disukai. Mana dia? Sakit. Yang tadi sakit, miskin, mereka lebih suka pada posisi ini. Karena pada posisi ini mereka lebih selamat, lebih hati-hati. Kalau pada posisi kaya dan lain-lain, mereka tidak akan hati-hati. Orang yang cintakan Allah, mereka lebih suka terhadap perkara-perkara yang tidak disukai oleh manusia, seperti miskin dan lain-lainnya itu. Wa innama yakunu dzalika khaira waqtika wa afdalahu wa aqrabahu ila Allah ta'ala li'annaka fi dhalikal waqti tasta'iddu liqabuli nafahati rahmatillahi ta'ala wa madadihi wa hidayatihi wa taufiqihi wa aunihi. Kenapa? Sebabnya waktu yang demikian itu waktu yang paling baik. Miskin itu waktu yang paling baik itu kenapa? Apa sebabnya? Tuan-tuan serta hadirin sekalian, karena pada waktu itu engkau siap. Siap apa? Engkau mungkin atau ada harapan menerima rahmat Allah, menerima pertolongan Allah, hidayah Allah, taufik Allah. Dalam keadaan itu siap kita menerima rahmat Allah itu. Pada masa waktu kita merasa hina miskin, sebenarnya kita itu telah menerima rahmat dari Allah yang besar. Wa dzalika rahmatun azimatun minallah alaina. Sebenarnya waktu miskin itu, waktu kita sakit, itu bukan bala tapi rahmatun azimah, rahmat yang besar dari Allah yang diberikan kepada kita. Itulah sebabnya siap kita menerima rahmat itu. Di mana yang paling banyak rahmat yang dicurahkan pada kita? Waktu kita merasakan diri kita itu hina, berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala innamas sadaqatu lil fuqara. Ini ayat yang selalu dibaca. Tapi ada perbedaan, dua tafsir. Kalau tafsir sufi mengatakan hanya saja sedekah untuk orang fakir. Tafsir sufi itu bunyinya begitu. Innamas sadaqatu lil fuqara. Tafsir sufi
sedekah itu untuk orang fakir. Kalau orang fikih ini fikih, zakat untuk orang fakir. Zakat itu untuk orang fakir. Jadi orang sufi menafsirkan sedekah pertolongan Allah, rahmat Allah diberikan kepada orang-orang yang merasakan dirinya perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud innamas shadaqatu lil fuqara. Di situ kita merasakan lemahnya diri kita. Disitulah Allah memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita merasakan diri kita fakir, Allah akan memberikan kaya kepada kita. Hadirin dan hadirat sekalian, wa qala ta'ala wa laqad nasarakumullah bi Badr wa antum adillah. Sungguh Allah telah menolong kalian pada perang Badar di Badar, padahal waktu itu adillah, kamu itu hina. Macam mana hinanya, macam mana lemahnya, fakirnya. Tuan-tuan sekalian, pada perang Badar itu kan kita sudah cerita tuh dalam tafsir Jalalain itu, umat Islam berjumlah 313 orang. Taliban itu angkanya itu 313 pasukan berani mati. Kodenya itu 313. Boleh dibuat di Medan nanti. Ya, 313. Jadi 313 ini diantaranya orangnya 313, untanya 70, kuda 2. Ya, kuda 2. Ini satu pasukan yang lemah menghadapi satu pasukan kufar Quraisy berjumlah 1000 pasukan. Di dalamnya ada 100 ekor kuda, 700 ekor unta, beserta tokoh-tokoh kesayangan Quraisy. Dalam tafsir Jalalain kita sebutkan, hatinya Mekah itu datang semuanya ke Badar itu. Orang-orang hebat Mekah itu, orang-orang masyhur datang semuanya ke perang Badar, mati itu semuanya. Dalam 70 orang itu. Tetapi Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Ya, tak seimbang dan tidak logis dia, tak logika dia. 313 mengalahkan 1000 pasukan yang serba lengkap terlatih. Macam mana umat Islam bisa menang dan kalah kaum kufar Quraisy? Apa sebabnya? Allah memberikan pertolongan itu karena 313 orang yang melihat musuh kuat, mereka merasa hina. Tidak ada jalan lain kalau tidak ada pertolongan Allah. Harapan itu sangatlah besarnya, sehingga Rasulullah ketika berdoa mengangkat kedua tangannya, nampak apanya nih, ketiak beliau nampak, sehingga terjatuh serban beliau. Jadi Rasulullah itu tidak begitu doanya selamanya. Ya, kata para ulama itu doa itu begini dia, beginilah berdoa nih. Tapi Ustaz, dalam hadis saya tengok Rasulullah begini, itu dalam keadaan emergency, polu. Jadi kalau tuan-tuan menengok ada kawan bagi ke berdoanya, ponting betul tuh. Tak apa dimintanya tuh. Yang jelas ponting betul. Kalau sampai bagi ke, memang ponting. Ya. Bagi ke aja. Bagi ke dia, ke langit dia. Muka ke tangan, ke langit. Begitu. Kalau lotih tak apa-apa. Ya, bergantung imam juga nya. Kadang doa menghelo-helo, panjang dan lotih lagi. Itu pogal, kita ada kolesterol. Ya, imam mesti tahu tuh, tidak semua jamaah itu sehat walafiat. Ada juga penyakit kolesterolnya, diangkat lama pogal dia, ada otaknya. Atau lagi. Di saat 313 orang merasa diri mereka lemah, disitulah Allah menurunkan pertolongan dan umat Islam menang. Begitulah dia. Qala ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di sini Allah menyebut hamba. Ya, bi'abdi itu kan hamba. Artinya kedudukan asli manusia itu tidak punya apa-apa. Allah mengisyaratkan itu sebagai hambanya, bukan sebagai kekasihnya, bukan sebagai rasulnya, bukan sebagai nabinya, tapi sebagai hamba. Hamba itu hina. Mana ada orang ingin menjadi hamba kalau hamba itu antara manusia, tapi hamba kepada Khalik itu sangatlah mulia. Kita menjadi hamba kepada manusia lain itu hina, tak ada orang mau. Tapi menjadi hamba kepada Allah itu sangat diagungkan, dimuliakan. Dan Rasulullah itu sebagai seorang hamba yang hebat, sampai ke tingkat yang paling tinggi kehambaannya, ubudiyahnya itu. Tuan-tuan serta hadirin sekalian, Allah memberikan Isra Mi'raj kepada Rasulullah sebagai hamba. Nah, kan begitu dia. Duka cita luar biasa di saat itulah Allah memberikan Isra Mi'raj. Di saat kita susah, sedih, Rasulullah itu kan pada saat itu diberikan ketika mengalami amul huzni, tahun kesedihan, meninggal pamannya, meninggal istrinya, dibantai, dihina, dipukul, dilempar di Taif. Allah berikan dia apa? Isra Mi'raj sebagai hamba. Yang terakhir, ya, tak sampai habis kita nih, banyak yang dipotong nih. Wa qala ta'ala wa yawma hunain idh a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Ingat pada waktu hari Hunain, perang, ketika menakjubkan akan kalian banyak pasukan, ternyata tidak berarti apa-apa. Dalam perang Badar 313 orang mengalahkan 1000. Dalam perang Hunain 12.000 kalah, dibantai oleh kafir Quraisy. 12.000. Kenapa? Sehingga ada sahabat yang mengatakan lan nughlabal yaum, kita tidak akan bisa dikalahkan pada hari ini. Ketika melihat pasukan banyak, alat banyak, terlatih, merasa hebat, tak perlu Allah, kalah kocar kacir. Jadi janganlah kita merasa hebat. Ingatlah asal kita seperti tembaka. Kita kaya, kita mulia, kita sehat, asalnya kita adalah fakir kepada Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Engkau semuanya fakir kepada Allah, tak ada artinya apa-apa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin sekalian, kalau Allah kayakan kita, Allah sehatkan kita, Allah muliakan kita, ingatlah asal kita. Jangan terlena, jangan lupa. Dan ingatlah orang dulu lebih suka mereka dalam keadaan sakit, lebih suka dalam keadaan tidak mulia, miskin dan fakir. Karena dalam keadaan itulah waktu kita siap menerima rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia tuan-tuan serta hadirin sekalian. Mudah-mudahan pengajian kita pada malam hari ini dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.